Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tutut Supiani. Saya dari S1 Manajemen Universitas Dinamika Surabaya. Jadi di video kali ini saya akan membahas studi case tentang Amazon Prime Air Prepare for Takeoff. Nah, pembahasan yang pertama nanti bakalan ada video singkat mengenai drone dari Amazon Prime Air yang mengirim orderan ke konsumen. Dan juga ada pembahasan mengenai Amazon Prime Air dan beberapa diskusi question. Hey there, thanks for checking out CNBC on YouTube. Be sure to subscribe to stay up to date on all of the day's biggest stories. You can also click on any of the videos around me to watch the latest from CNBC. Thanks for watching. Ini merupakan video Amazon Task Force Drone Delivery Service Prime Air. Amazon Prime Air adalah sistem pengiriman dari Amazon yang dirancang untuk mengirimkan paket dengan aman ke pelanggan dalam waktu kurang lebih 30 menit dengan menggunakan drone. Nah, dengan Prime Air dapat mengembangkan sistem yang aman, ramah lingkungan, dan meningkatkan layanan yang telah diberikan kepada jutaan pelanggannya. Layanan ini menggunakan drone pengiriman untuk menerbangkan paket individu secara mandiri ke pelanggan dalam waktu 30 menit setelah pemesanan. Agar memenuhi syarat untuk pengiriman 30 menit, maka berat dari pesanan harus kurang dari 2,25 kilo dan harus cukup kecil agar muat di dalam kotak kargo yang akan diangkut oleh drone dan harus memiliki lokasi pengiriman dalam jarak 10 mil atau 16 km dari pusat pemenuhan pesanan Amazon yang berpartisipasi. Perusahaan bersama dengan Zipline, Wingcopter, dan 7 lainnya dipilih oleh FAA untuk berpartisipasi dalam program sertifikasi tipe untuk pengiriman drone. Pada tahun 2013, CEO Amazon, yaitu Jeff Bezos, mengungkapkan rencana untuk Amazon Prime Air dalam sebuah wawancara di 60 menit. Tim Amazon Prime Air bekerja dengan NASA dan ATM Langit Eropa Tunggal dalam uji coba menggunakan sistem manajemen lalu lintas udara Amazon. Untuk keamanan tambahan, drone akan terbang di ketinggian rendah yaitu di bawah 400 kaki. Jadi tidak ada jalan atau rute tetap, sehingga ada lebih banyak pilihan untuk pergi dari titik A ke titik B. Itulah mengapa menavigasi drone di udara sangat berbeda dari mobil yang mengemudi di jalan raya. Amazon mengklaim sistem manajemen lalu lintas mereka mudah digunakan untuk berbagai operator di wilayah udara yang sama karena akan terhubung melalui internet. Amazon telah mematenkan struktur seperti sarang lebah ke drone pengiriman rumah di kota-kota, karena dapat memungkinkan Amazon untuk pindah dari gudang satu lantai besar yang menyimpan paket sementara sebelum dikirim. Pusat pemenuhan yang dirancang untuk mengakomodasi pengiriman dan operasi drone dalam radius tertentu saat ini diperlukan.
pada tanggal 7 Desember 2016, Amazon berhasil mengirimkan paket Prime Air ke Cambridge, Inggris, dari pusat pemenuhan di wilayah Cambridge. Dan pada tanggal 14 Desember 2016, Amazon memposting video pengiriman di saluran YouTube resmi mereka. Pada tanggal 15 Desember 2016, Amazon memulai uji coba pertama Amazon Prime Air yang tersedia untuk publik kepada mereka yang berada dalam beberapa mil dari depot Amazon di Cambridge, Inggris. Drone Amazon Prime Air akan terhubung ke internet untuk memanajemen kontrol penerbangan dan komunikasi antar drone. Brookings telah melaporkan bahwa penggunaan pengumpulan data Amazon dari drone belum diungkapkan. The Pittsburgh Journal of Technology, Law and Policy telah melaporkan pengumpulan data yang diusulkan dari drone Amazon Prime Air sebagai termasuk deteksi objek otomatis, pengawasan GPS, kamera gigapiksel, dan resolusi gambar yang ditingkatkan. Berikut merupakan beberapa diskusi question. Pertanyaan pertama yaitu, di bab 15 dan bab 17 membahas pencarian informasi dan belanja. Jika Amazon berhasil dengan peluncuran Amazon Prime Air, bagaimana ini dapat mengubah pencarian informasi dalam proses keputusan konsumen dan dapat menghasilkan lebih banyak pembelian online? Jawabannya, jika Amazon berhasil meluncurkan Amazon Prime Air, akan ada beberapa perubahan dalam pengambilan keputusan konsumen dalam pencarian informasi. Kebanyakan orang akan berusaha keras menggunakan karena akan cepat dalam menyampaikan informasi karena diproyeksikan akan membuat pengiriman menjadi urusan instan. Dalam pencarian internet yang dijelaskan pada bab 15, beberapa pengecer masih tidak senang dengan waktu tunggu dan karena itu mereka mencari informasi. Sebagian besar pengecer perlahan-lahan mengalihkan perhatian mereka ke Prime Air dalam mengklaim bahwa itu bisa terjadi secara efisien karena barang dibawa dalam waktu kurang lebih 30 menit penyelidikan. Meskipun pencarian internet menunjukkan bahwa itu adalah urusan global dan lebih dari 2 miliar orang sedang online di seluruh dunia, penggunaan Prime Air akan efektif dalam pengiriman sebagai dibandingkan dengan pemanfaatan pencarian internet dan belanja. Dengan demikian, itu akan mengubah pencarian informasi oleh konsumen dan meningkatkan pembelian online, karena akan mengurangi jam tunggu untuk pengiriman. Kenyamanan dan efisiensinya akan menarik lebih banyak pelanggan, dan sebagai imbalannya, lebih banyak pembelian online. Pertanyaan kedua, di bab 16 membahas kriteria evaluatif, dan di bab 18 membahas disonansi kognitif pasca pembelian. Apa saja yang dapat dilakukan Amazon untuk membantu konsumen dalam membuat keputusan tentang suatu produk dan kriteria evaluatif untuk produk yang mereka pertimbangkan untuk dibeli. Dapatkah ini membantu membuat konsumen merasa lebih nyaman untuk membeli produk secara online dan mengurangi rasa bersalah dan disonansi pasca pembelian? Jawabannya, jadi yang dapat dilakukan Amazon untuk membantu konsumen dalam membuat keputusan tentang suatu produk dan kriteria evaluatif untuk produk yang mereka pertimbangkan untuk dibeli, yaitu yang pertama, akurasi penilaian individu, yang mana konsumen rata-rata tidak cukup terlatih untuk menilai kinerja merek persaingan berdasarkan kriteria evaluatif yang kompleks, seperti kualitas atau daya tahan. Namun, untuk kriteria yang lebih langsung, sebagian besar konsumen dapat membuat penilaian seperti itu. Harga umumnya dapat dinilai dan dibandingkan secara langsung. Yang kedua, penggunaan indikator pengganti, di mana konsumen sering menggunakan atribut yang dapat diamati dari suatu produk untuk menunjukkan kinerja produk pada atribut yang kurang dapat diamati. Misalnya,
Konsumen mungkin menyimpulkan bahwa karena suatu produk memiliki harga yang relatif tinggi, maka produk tersebut juga harus berkualitas tinggi. Yang ketiga, kepentingan relatif dan pengaruh kriteria evaluatif. Nah, pentingnya kriteria evaluatif bervariasi di antara individu dan juga dalam individu yang sama dari waktu ke waktu. Artinya, meskipun konsumen seringkali memiliki pemahaman umum tentang betapa pentingnya berbagai kriteria, hal ini dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti situasi penggunaan, konteks persaingan, dan efek iklan. Dan yang keempat, kriteria evaluasi, penilaian individu, dan strategi pemasaran. Pemasar harus memahami kriteria evaluatif yang digunakan konsumen relatif terhadap produk mereka dan mengembangkan produk yang unggul dalam fitur tersebut. Semua aspek bauran komunikasi pemasaran harus mengkomunikasikan keunggulan ini. Pemasar juga harus mengenali dan bereaksi terhadap kemampuan individu untuk menilai kriteria evaluatif, serta kecenderungan mereka untuk menggunakan indikator pengganti. Pertanyaan ketiga, di bab 17 membahas resiko yang dirasakan. Resiko apa yang dirasakan Amazon berkurang? Bagaimana? Jawabannya, pembelian produk mengandung risiko bahwa produk tersebut mungkin tidak bekerja seperti yang diharapkan. Persepsi risiko ini berbeda di antara konsumen. Sebagian bergantung pada pengalaman dan gaya hidup mereka di masa lalu. Untuk alasan ini, risiko yang dirasakan dianggap sebagai karakteristik konsumen serta karakteristik produk. Pertanyaan keempat, bab 17 membahas karakteristik pembelian online dan memberikan tipologi segmen belanja online. Berikan tanggapan Anda. Yang pertama, manakah dari segmen berikut yang kemungkinan besar mengadopsi Amazon Prime Air dan manakah dari segmen berikut yang paling tidak mungkin mengadopsi Amazon Prime Air? Jadi, karakteristik pembeli yang pertama yaitu pembeli yang apatis, yaitu tidak memiliki motif belanja tertentu dan tidak peduli dengan berbelanja. Yang kedua, enthusiast shopper, yaitu senang berbelanja dan termotivasi oleh banyak aspek berbelanja termasuk aspek rekreasi dan sosial, serta memperoleh nilai hiburan dari berbelanja. Yang ketiga, pembeli destinasi, yaitu dimotivasi terutama oleh kegunaan yang diantisipasi untuk mendapatkan nama merek dan produk peningkat citra dan bukan oleh faktor lain seperti bersosialisasi. Yang keempat, pembeli dasar, yaitu termotivasi terutama dengan mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam waktu sesingkat mungkin. Berbelanja itu perlu tetapi tidak untuk rekreasi atau sosial. Dan yang kelima, pencari tawar-menawar, yaitu dimotivasi oleh peran mereka sebagai pembelanja yang mendapat penawaran bagus dan harga lebih rendah. Aspek rekreasi dan sosial dari berbelanja itu tidak menarik. Jadi, karakteristik yang kemungkinan besar mengadopsi Amazon Prime Air adalah pembeli dasar, karena karakter pembeli ini ingin mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam waktu yang singkat. Sedangkan karakteristik yang paling tidak mungkin mengadopsi Amazon Prime Air adalah pembeli yang apatis, karena pembeli ini tidak memiliki keinginan untuk berbelanja. Pertanyaan kelima, di bab 13 membahas karakteristik situasional. Karakteristik situasional mana yang mungkin berperan dalam keputusan konsumen untuk membeli dengan Amazon Prime Air? Jelaskan. Jawabannya, jadi ada 4 karakter situasional. Yang pertama, situasi komunikasi. Situasi di mana konsumen menerima informasi yang berdampak pada perilaku mereka. Apakah seseorang sendirian atau di dalam kelompok, dan dalam suasana hati yang baik atau buruk, di mana akan mempengaruhi sejauh mana seseorang melihat dan mendengarkan komunikasi pemasaran. Yang kedua, situasi pembelian. Situasi di mana pembelian dilakukan dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Misalnya,
Ibu yang berbelanja dengan anak-anak lebih cenderung dipengaruhi oleh preferensi produk anak-anak mereka daripada ketika berbelanja tanpa membawa anak-anak. Yang ketiga, situasi penggunaan. Pemasar perlu memahami situasi penggunaan di mana produk mereka, atau mungkin akan sesuai. Dengan menggunakan pengetahuan ini, pemasar dapat mengkomunikasikan bagaimana produk mereka menciptakan kepuasan konsumen dalam setiap situasi penggunaan yang relevan. Dan yang keempat, situasi disposisi. Beberapa konsumen menganggap kemudahan disposisi sebagai atribut produk yang penting. Orang-orang ini mungkin hanya membeli barang yang dapat dengan mudah didaur ulang. Seringkali disposisi dari produk yang sudah ada harus terjadi sebelum atau bersamaan dengan perolehan produk baru. Jadi, karakteristik yang berperan dalam keputusan konsumen untuk membeli dengan Amazon Prime Air adalah situasi penggunaan. Karena dengan menggunakan karakteristik situasional penggunaan, pemasar dapat mengkomunikasikan bagaimana produk mereka menciptakan kepuasan konsumen dalam setiap situasi penggunaan yang relevan. Pertanyaan yang keenam, di bab 7 membahas jenis inovasi. Apakah Amazon Prime Air paling tepat dijelaskan sebagai inovasi yang berkelanjutan secara dinamis, atau terputus-putus? Jawabannya, ada 3 jenis inovasi. Yang pertama, inovasi berkelanjutan. Jenis inovasi ini membutuhkan perubahan perilaku yang relatif kecil atau perubahan perilaku yang tidak penting bagi konsumen. Beberapa inovasi berkelanjutan memerlukan terobosan teknologi yang kompleks, namun penggunaannya membutuhkan sedikit perubahan dalam perilaku atau sikap pemiliknya. Yang kedua, inovasi berkelanjutan secara dinamis. Jenis inovasi ini membutuhkan perubahan moderat dalam perilaku penting atau perubahan besar dalam perilaku kepentingan rendah atau sedang bagi individu. Yang ketiga, inovasi terputus. Jenis inovasi ini membutuhkan perubahan besar dalam perilaku yang sangat penting bagi individu atau kelompok. Jadi, yang paling tepat dengan Amazon Prime Air adalah inovasi berkelanjutan, karena beberapa inovasi berkelanjutan memerlukan terobosan teknologi yang kompleks, namun penggunaannya membutuhkan sedikit perubahan dalam perilaku atau sikap pemiliknya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.